Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, viewers. Recording information, we are back and on the sidelines of your activities. With me, Salsa Effendi, who will put the left and most up-to-date news. 25 January 2024. How are you today? Talking about religion, Taurines is Atlantis because several religions Taurines destination are in great demand, expired by Muslim. Below, our African team will visit one of the religions Muslim. This destination in Purwakarta, namely Tajuk Gede in Cikopo village, Bungursari district, Purwakarta, West Java. Here is the complete coverage. This is the main door of Tajuk Gede. One of the interesting things in Tajuk Gede is that there are 9 tracks. Tapi dasar tujuannya dibangun Tajuk Gede itu untuk mengenalkan bahwa kota Purwakarta itu adalah kota suci. Mengapa masjid Tajuk Gede ini tidak seramai dulu, Pak? Oh, sekarang. Jadi kebetulan Masjid Tajuk Gede ini atau Tajuk Gede ya, saya katakan Tajuk lah, karena Tajuk itu bahasa kan bahasa Sunda. Jadi langkar bahasa Sunda itu dulunya pelanggar. Pelanggar itu seperti tajuk-tajuk kecil, cuma ini dibikin besar, gitu. Diinduk daripada tajuk-tajuk yang kecil. Nah, kenapa sekarang tidak ramai seperti dulu? Ya, kita kan mengingat waktu dari belakang ada ujian, sebabkan ada COVID. Setelah COVID mungkin secara ekonomi terhambat, secara itulah terhambat. Terus pergantian daripada kampus. Jadi karena ya intinya mah COVID, ada COVID sehingga manajemen atau seperti itu banyak yang terhambat. Yang COVID. Semenjak COVID. Semenjak COVID. Ya kalau di Cirebon kan ada muadzin itu dan dulunya emang satu sebetulnya. Ya satu. Cuman inilah Purwakarta yang menjadi ikon. Yang jadi ikon di Purwakarta itu, ciri khas dari Purwakarta itu kalau di Cirebon punya muadzin 7 ya, itu kalau di Purwakarta punya muadzin 9 dan 9. Jadi ciri khas ya. Ya, makanya dibangunnya atau disebutnya nggak disebut masjid kan, itu bahasa Arab ya, nggak disebut masjid karena memang kita dari tatanan Pasundan. Jadi yang dikembangkan, yang diangkat dari ada istilah Sunda. Ini
bisa dikatakan juga ke masjid atau tajud lah, tajud gede. Kebetulan adanya di Cilodong, jadi dibawalah nama kampungnya, nama daerahnya. Terus ada juga di sini kan, dulu kan ada air mancur. Ya, air mancur itu ya istilahnya menghias masjid, menghias tajud, sehingga orang-orang yang notabene-nya tadinya jauh ke masjid, sehingga adalah yang namanya istilahnya kelihatan ada, kalau bahasa Sunda benjol, ya benjokeun gitu ya. Jadi tertarik, daya tariknya itu karena orang itu masuk mau apa ini gitu. Orang itu dari rumahnya berangkat mau ke Tajuk, mau lihat air mancur. Minimal kalau misalkan orang berangkat dari rumahnya ke Tajuk melihat air mancur, ketika datang waktu yang minimal ikut sholat lah. Nah tujuannya itu untuk apa? Merangkul setiap kalangan, sehingga yang dinamakan Tajuk itu atau masjid itu kan ada istilah begini, anak kecil kalau masuk masjid kan nggak suka diam, kalau di dalam kan nggak suka diam kan, terus istilahnya lah berailah dibangunlah Tajuk ini supaya mengenalkan untuk kaum milenial khususnya bahwa yang namanya masjid, yang namanya lembaga itu tidak ada batasan untuk setiap kalangan, tapi dihususkan untuk Islam, ya istilahnya beribadah. Tapi kan kita tidak akan bisa mengenal tentang masjid kalau kita tidak pernah ke masjid, gitu kan? Ya maka ini Tajuk, setiap kalangan dirangkul, kalau gimana orang mengenal juga Tajuk tempat beribadah. Ya istilahnya kita juga di sini setiap pengurus ya ada batasan, ya ada aturan, sehingga kalau masuk waktu nggak boleh gini, walaupun memang dibahas. Makanya untuk menetralisir, meminimalisir, istilahnya untuk mengenalkan kepada kaum milenial bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. I am Salsa Effendi and the crew on duty I am leaving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.